Selamat datang di channel Calon Guru 89. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal UP terkhusus untuk teman-teman peserta PPG dalam jabatan program studi guru kelas. Oke, kita mulai. Dan sebelumnya saya menyampaikan informasi penting bahwa soal-soal yang kita bahas ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan yang kedua, soal-soal ini sesuai dengan pengalaman saya mengikuti UP PGSD pada tahun 2020. Soal-soal ini keluar, 99% keluar pada saat saya mengikuti UP online tahun 2020. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Tapi sebelumnya, saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa pijit tombol subscribe biar saya terus semangat memberikan video-video dan juga tips-tips yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, yang belum subscribe silakan. Dan saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut. Soal nomor 21. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking, berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain titik-titik. Ya, ini dia opsinya. Soal ini meminta guru atau kita untuk memilih karakter berpikir kritis yang tersaji dalam pembelajaran. Dari opsi A sampai E ini ada salah satunya yang memuat pembelajaran yang berpikir kritis. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat pembahasannya. Pembelajaran abad 21 itu pembelajaran harus berpusat kepada siswa, kolaboratif, memiliki konteks, dan terintegrasi dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Ya. Jadi pembelajaran abad 21 itu kata kuncinya adalah 4C. C yang pertama adalah creativity, collaboration, kemudian communication dan critical thinking. Ya, jadi dalam pembelajaran abad 21 wajib memuat elemen atau unsur 4C. C yang pertama yaitu creativity dan inovasi. Artinya siswa diajak untuk membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Jadi bukan hanya menjelaskan tapi juga melakukan. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Dia bisa menjelaskan bahwa membuang sampah itu manfaat dan kegunaannya apa untuk kebersihan, keindahan, dan juga kesehatan. Selain itu dia juga boleh atau bisa melakukan inovasi-inovasi untuk memotivasi, misalnya lewat poster atau lewat ajakan-ajakan atau lewat tindakan yang menunjukkan bahwa dia membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian kolaborasi. Dalam pembelajaran itu perlu ada kolaborasi, kerjasama, diskusi kelompok. Kemudian komunikasi. Ya, jadi komunikasi ini bisa lewat tulisan dan lisan. Jadi mungkin ada disuruh bercerita ataupun menuliskan sebuah cerita atau pengalaman ataupun sesuai dengan konteks pembelajaran bahasa Indonesia biasanya siswa dilatih untuk menulis dan juga berbicara. Kemudian critical thinking, ya, ini yang ditanyakan pada soal nomor 1. Siswa mampu melakukan penalaran yang masuk akal baik dalam penyelesaian pilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang
komprehensif. Jadi siswa bisa bernalar, dan nalar itu harus masuk akal dan juga dapat menyelesaikan pilihan-pilihan dengan rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Oke, jadi critical thinking itu indikatornya seperti ini. Dan dari sini Ibu Pupun agar bisa menerapkan pembelajaran yang memuat critical thinking, maka opsi yang paling benar adalah B. Dia menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan sedetail mungkin. Ya, jadi dengan menunjukkan 4 gambar dan siswa memilih kemudian menjelaskan alasan sedetail mungkin, itu merupakan salah satu kegiatan yang mengarah kepada critical thinking. Oke. Kita lanjut nomor 22. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM titik. A. Berat, B. Karena penghinaan, C. D. E. Ya. Oke, kita lihat pembahasan dan kunci jawabannya. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 itu dijelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Oke, jadi pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya dalam 2 bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Pelanggaran HAM ada 2, yaitu berat. Yang berat itu yaitu kita menghilangkan hak hidup atau membunuh, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, ya, hak bebas dari penahanan gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemindanaan yang berlaku surut, dan sebagainya. Yang ringan itu bersifat hak-hak boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya. Jadi hak misalnya kebebasan dalam berkumpul, kebebasan berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat itu termasuk termasuk dalam pelanggaran hak ringan, HAM ringan. Oke, jadi jawabannya adalah E. Ya, karena ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission, ya. Jadi dipelajari kembali HAM berat yang mana, HAM ringan yang mana. Dan dalam soal nomor 22 jawabannya E, karena ini penghinaan terhadap presiden ini adalah pelanggaran HAM ringan. Oke, kita lanjut. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami yang disampaikan guru, tetapi nyatanya nilai ujian sangat rendah ketuntasan, bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan titik-titik. Ya, kita lihat opsinya. Ini opsinya ada berisi tentang media pembelajaran, ada penilaian, ada juga modal pembelajaran. Ya, jadi untuk mengatasi ini kita gunakan apa? Oke, kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi refleksi pembelajaran itu merupakan kegiatan untuk mengukur dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dan wajib dilakukan oleh seorang guru
ketika selesai melakukan pembelajaran. Dan refleksi pembelajaran ini bermanfaat karena sangat berguna bagi aktivitas pembelajaran. Jadi bagi guru itu bisa berguna sebagai peninjauan pada semua kelompok, sebuah kelas, peninjauan kembali model, metode, media yang digunakan agar bisa diperbaiki pada pembelajaran berikut. Dan untuk soal nomor 23 yang paling benar adalah B, ya. Ini dia harus merefleksi kembali media pembelajaran yang dilakukan dan paling tepat untuk mengajarkan materi makna proklamasi itu lewat media film, ya. Ada pemutaran film-film dan kemudian diberikan penjelasan tambahan. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Sejak tahun 2017 di desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan itu dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode titik-titik. Ya, ini metode penulisan sejarah atau metode ini ada opsi A sampai E, ada historiografi, verifikasi, interpretasi, kritik eksternal, dan heuristik. Ya, kita lihat kunci jawaban yang paling tepat disertai pembahasannya. Oke, jadi ini adalah dia menanyakan metode tahapan dalam metode penelitian sejarah. Jadi ada 5 tahapan: pemilihan topik atau rencana penelitian, heuristik ada di sini, verifikasi atau kritik sumber ada, interpretasi atau penafsiran sejarah, interpretasi ada, historiografi ada. Nah, dari kelima tahapan ini ada hubungannya dengan penjelasan ini. Isi penjelasan pada nomor 24 ini terjadi di tahap yang mana? Heuristika, verifikasikah, interpretasikah, historiografi. Nah, kita lihat kalau pemilihan topik itu ada judul, latar belakang, dan sebagainya. Heuristik itu tindakan berupa kegiatan mencari mengumpulkan sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Jadi primer itu langsung dari sumbernya, sekunder bisa lewat narasumber atau informan dan juga buku-buku dan media cetak. Oke, kemudian ada tahap yang ketiga, verifikasi. Ya. Jadi verifikasi ini tahapan di mana kegiatan menguji keabsahan sumber yang dilihat dari dua jenis kritik. Ya. Jadi ada kritik eksternal yang menguji tingkat keaslian sumber, kemudian ada kritik internal yaitu kesahihan sumber. Kemudian ada interpretasi atau penafsiran sejarah. Jadi ditafsirkan mencari hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, historiografi, ya, membuat laporan penulisan penelitian sejarah serta merumuskan kesimpulan. Jadi jawabannya A, historiografi. Karena penjelasan ini merupakan laporan dan juga kesimpulan ini. Jadi dia masuk di tahapan metode historiografi. Dia sudah sampai pembuatan laporan hasil penelitian ini. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut ini. Ya. Ini dia gambar pernapasan perut dan opsi D dan E saya tidak, C, D, dan E saya tidak sempat copy. Tapi dari opsi A dan B salah satu yang benar. Nah, mari kita lihat pembahasan dan kunci jawabannya. Kunci jawaban sudah ada, B yang benar. Oke teman-teman, jadi pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut itu ada dua, ada
inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi kita menghirup oksigen dan ekspirasi kita membuang karbon dioksida. Jadi ini proses pernapasan perut. Ya, ini otot diafragma relaksasi, kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Ya, ini dia proses inspirasi dan juga ekspirasi dengan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada prosesnya seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat kembali di modul ataupun cari di Google. Intinya saya memberikan pembahasan bahwa pernapasan itu ada inspirasi dan ekspirasi, pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Oke, kita lanjut. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan, untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya, media untuk menyebarluaskan hasil perbaikan yang tepat adalah, nah ini tidak terlalu rumit dan tidak perlu pembahasan. Kira-kira di masa pandemi pembelajaran daring kita mau menyebarkan hasil perbaikan yang tepat itu lewat apa? Ya, kita lihat di kunci jawabannya adalah D, WhatsApp ya. Ini ruang guru, ruang kelas, papan pengumuman ini kecuali pada saat pembelajaran luring atau tatap muka langsung. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya, alat penilaian yang sesuai. Ya, kita akan menilai karakter tindakan jujur, yaitu mengakui kesalahan. Ya. Nah, ini alat penilaian yang tepat apa? Kita menilai perilaku kah, kita melakukan wawancara kah, atau lewat lembar observasi mengamati sikap atau perilaku, portofolio kah, atau tes tentang sikap jujur. Yang paling sesuai adalah C, karena kita menilai sikap atau tindakan ya. Dia menunjukkan reaksi mengakui kesalahan. Jadi dia lewat lembar observasi yang paling tepat. Nomor 28, ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah titik-titik A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah soal pedagogik dan diminta tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru berdasarkan persoalan ini. Ada kritik dari orang tua siswa. Ya, kalau sebagai seorang guru kita memberikan kritik yang menerima kritik dan memperbaiki saja. Kita lanjut. Nomor 29, dari hasil penelitian PTK penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi. Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah titik-titik ya. Jadi secara sistematika penulisan jurnal ilmiah itu secara utuh harus ada judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Kira-kira opsi mana yang sesuai? Ini yang paling sesuai adalah D. Tapi coba kita lihat jawabannya.
Iya, jawaban yang paling sesuai E. Ya, ini kenapa E yang paling sesuai, karena kita harus jeli melihat pertanyaannya. Di sini dibilang komponen bagian isi yang harus ada. Ya, kalau bagian isi berarti dimulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Kalau utuhnya ada bagian awal, ada judul dan abstrak, bagian inti ada pendahuluan sampai kesimpulan, dan juga di bagian akhir ini ada daftar pustaka dan sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, ini soal HOTS yang cukup mengecoh. Kalau kita ikut secara lurus, ya, secara benar sistematikanya ini. Tapi dia tanya hanya intinya atau isinya, berarti kita mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Jawaban yang benar adalah E. Nomor 30, Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3 meringkas teks penjelasan atau teks, di sini teks eksplanasi, dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya, yang tepat untuk KD tersebut adalah titik. A, B, C, D, dan E. Mari kita lihat mana yang paling benar. Oke, jadi untuk membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama kita lakukan adalah memahami kata kerja opsional dalam taksonomi Bloom. Ya, kita pahami kata kerja opsionalnya, kemudian menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Kemudian menentukan kata kerja kompetensi sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi kita tentukan dia punya kata kerja yang akan merujuk atau membuat siswa meringkas teks pembelajaran eksplanasi, teks penjelasan eksplanasi. Oke. Kemudian kedua adalah kita membuat indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian. Jadi intinya bahwa sebuah KD itu harus ada 3 kategori indikator, indikator kunci atau pokok, indikator yang langsung mengarah kepada KD-nya. Kemudian indikator pendukung atau prasyarat, dan yang ketiga adalah indikator pengaya. Jadi setiap KD itu dirumuskan menjadi 3 indikator ya. Ada pokok, prasyarat, dan pengaya atau pendukung ya, dan pengaya. Jadi contohnya seperti ini kita rumuskan menjadi 3. Nah, ini ditanya hal pertama, berarti indikator kuncinya apa? Nah, dari A, B, C, dan E, ini jawaban yang paling tepat adalah C, indikator kuncinya C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Jadi dia buat bagan. Ya, jadi membuat bagan ini sama halnya dengan dia meringkas inti-intinya. Nah, itu indikator kunci. Nah, dari sini kalau kita mau buat indikator pendukungnya, setelah dia menyampaikan pokok-pokok informasi, maka dia bisa menyampaikannya. Itu bisa masuk di indikator kunci, karena orang yang membuat ini dia juga harus bisa menyampaikan. Oke, kemudian indikator pengayanya dia bisa membedakan mana yang teks eksplanasi dari media cetak elektronik. Jadi indikator ini ada 3. Kita gunakan KKO, kemudian kita bagi indikatornya menjadi 3, kunci, pendukung, dan pengaya, atau pokok, pendukung, dan pengaya. Pengaya ini ketika semua siswa sudah memenuhi 2 indikator kunci maka bisa digunakan. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal ini membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ya, ini pedagogik dan ini soalnya tidak terlalu hot amat.
Ini jawabannya adalah A. Kita memberikan pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Oke, yang lain belum tidak sesuai ya. Yang paling benar adalah A. Pak Ardi, guru kelas 5, sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ardi adalah titik-titik. Jadi disuruh merancang penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan informasi. Ini artinya penilaian keterampilan siswa dalam menyampaikan informasi. Ini yang paling sesuai apa? Nilai dalam format atau rubrik penilaian keterampilan itu apa saja yang dinilai. Dari ini ada disampaikan dalam option, tinggal kita memilih yang paling sesuai. Nah, yang paling sesuai adalah A. Kita menilai keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku ya. Oke anak-anak, oke Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ke nomor 33. Seorang guru kelas 5, kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem kebaikan diri siswa melalui kebebasan memilih, menghargai, berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah titik. A. Pembelajaran berbasis masalah. B. Teknik klarifikasi nilai. C. Jigsaw. D. Aksi sosial Newman. Dan E. Konsiderasi. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi, PPK ini adalah penguatan pendidikan karakter ya. Jadi, pembelajaran berbasis penguatan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang menjadi fokus saat ini ada 5. Biasanya ada kalau kita biasa yel-yel ada tepuk PPK. Nilai karakter yang menjadi fokus itu adalah religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Itu nilai PPK yang menjadi fokus saat ini dan perlu diterapkan menggunakan model pembelajaran. Dan model pembelajaran yang paling sesuai dengan contoh kasus ini apa? Ya, ini jawabannya adalah pembelajaran teknik klarifikasi nilai. Jadi pembelajaran teknik klarifikasi nilai ini adalah pembelajaran dengan bermain peran. Jadi dimulai dengan identifikasi dilema moral. Jadi ini ada dilema karena ada nilai-nilai di masyarakat yang keliru. Kemudian dari sini menyajikan dilema moral mulai melalui bermain peran. Kemudian kebebasan memilih nilai. Dan langkah selanjutnya dalam pembelajaran menganalisis tindakan dan kemudian pembagian peran dan siswa melaksanakan peran. Dari melaksanakan peran itu bisa dilakukan diskusi kelas, kemudian refleksi dan evaluasi sehingga menentukan nilai atau sikap yang tepat terhadap suatu ini. Jadi istilahnya ini dia runtut mulai dari nilai yang ingin ditanamkan, di analisis, kemudian bermain peran. Ya, yang paling sesuai persoalan ini adalah TKN, teknik klarifikasi nilai. Ini pembelajarannya. Pembelajaran berbasis masalah juga bisa adalah salah satu model dalam penerapan pembelajaran berbasis PPK, namun dalam konteks soal atau persoalan yang dimunculkan dalam soal ini tidak sesuai. Tapi dalam pelaksanaannya PBM ini misalnya menjaga lingkungan. Kemudian dalam pembelajaran diorientasikan persoalan lingkungan, kemudian siswa berdiskusi dan menentukan sikap yang terbaik dari persoalan itu. Disitulah juga tertanam PPK, penguatan pendidikan karakter, yaitu menjaga lingkungan. Oke, kita lanjut.
Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes titik-titik. Ya. Jadi untuk menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ada ABCDE dan kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Jawabannya adalah B. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari di depan kelas. Jadi indikator modes-nya menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Jadi mereka bisa menerapkan sifat-sifat bunyi, tetapi kan di sini diminta HOTS, maka mereka bisa menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari di depan kelas. Jadi bukan hanya mereka bisa menerapkannya. Jadi kita bisa lihat kembali di KKO, kata kerja opsional, taksonomi Benjamin Bloom, ada KKO level LOTS atau low order thinking skill, ada middle order thinking skill, dan juga ada high order thinking skill. Jadi yang paling hot ini bisa demonstrasi, dan jawabannya paling benar B. Kita lanjut ke nomor 35. Dalam bulan Juni dan Juli rata-rata 94% kamar mandi di Hotel Asri terpakai, sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46% yang terpakai. Grafik yang manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Ya, ini jawabannya E. Ya, ini paling tepat pakai garis, jadi setiap bulan tuh ada naik turun. Batang kurang sesuai, ini dia grafik batang ini mungkin untuk mengukur penjualan atau per tahun supaya bisa dilihat grafiknya secara batang lebih jelas, atau lingkaran ini untuk mempresentasikan bagian-bagian, ya mungkin bagian ini berapa persen, bagian ini berapa persen, itu paling bagus pakai grafik lingkaran. Dan untuk soal ini yang paling sesuai adalah grafik garis. Ya, ini nomor 36, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Ini kaidah kalimat ini dia harus benar dan juga efektif. Nah, dari 4 kalimat ini mana yang menunjukkan kaidah yang tepat? Penjelasannya, kita harus kalimat yang kaidahnya sesuai itu adalah pemilihan diksi yang tepat. Kemudian memiliki unsur utama yaitu subjek dan predikat. Kemudian sesuai dengan EYD, penekanan pokok kalimat disampaikan, gunakan bentuk bahasa yang konsisten, sifatnya koheren dan kalimatnya paralel. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang mubasir. Dari keempat kalimat ini yang paling tepat adalah C, kalimat nomor 2 dan 3. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia dan juga ini dia memuat unsur subjek dan juga predikat. Yang lain hanya tidak memuat, ya. Jadi yang paling sesuai C. Jadi tipsnya teman-teman baca kembali kaidah kalimat yang tepat atau yang benar sesuai dengan EYD itu yang bagaimana. Ini saya sudah ringkas di sini, teman-teman bisa baca kembali. Siswa dapat mengemukakan berbagai alasan terkait pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil guru, yang perlu dilakukan adalah B, ya, mengecek kebenaran setiap alasan. Jadi siswa harus mengemukakan alasan terkait pelanggaran yang dia buat, dan semua tindakan tersebut kita sebagai guru harus mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Oke,
nomor 38. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80-90, 6 siswa memiliki nilai 75-79, KKM Bahasa Indonesia adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan 2 siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara, ini masih ada hubungan dengan part 1, kita membahas soal kalau ada siswa yang tidak memenuhi KKM maka diberikan remedial. Ini lebih diperjelas lagi, diperumit lagi, dan jawaban yang paling tepat adalah E. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Intinya bahwa dia tidak selesai di mana dia diberikan pembelajaran dan juga tugas yang sesuai dengan indikator atau KD tersebut. Ya. 39. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Pan ajar yang sesuai apa? Ya. Ini paling sesuai E. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Jadi ketika ditampilkan ritual-ritual perkawinan dari berbagai daerah, nah dari situ kan siswa bisa mengenal budaya-budaya yang ada di bangsanya, di daerahnya, maupun di tempat kelahirannya melalui video-video tersebut. Ya. Nomor 40. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu atau 30 tahun lalu, 1 dekade 10 tahun, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Sikap Bank Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah titik. Ini jawabannya D. Bank Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Yang berkaitan dengan bangsa dan negara harus sesuai dengan dasar-dasar negara dan sistem-sistem yang tidak keluar dari filosofi kita atau dasar negara kita, itu Pancasila. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir.